Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Dubiana Meherin. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Ekstraksi Kata Kunci untuk Dokumen Bahasa Indonesia menggunakan Rule-Based Approach dan NER atau Name Entity Recognition dengan studi kasus dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Masuk kepada latar belakang, ada 3 faktor yang mempengaruhi latar belakang. Yang pertama, karena adanya keterbukaan informasi dalam banyak bidang. Hal tersebut justru memberikan manfaat atau kemudahan bagi publik dalam mengakses suatu informasi. Namun, masih banyak pengguna internet atau masyarakat yang masih kesusahan dalam menemukan suatu informasi yang relevan. Untuk itu, ekstraksi informasi menjadi sangat penting dalam hal ini, terkhususnya dalam dokumen putusan hukum. Dari yang kita tahu, dalam bidang hukum sendiri banyak kerap sekali terlibat dengan banyak dokumen. Salah satu contohnya yaitu dokumen putusan hukum. Dokumen putusan hukum sendiri terdiri dari banyak sekali halaman, yang mana hal tersebut menjadi sangat susah untuk ditemukannya informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Untuk itu, NER sangat bermanfaat dalam membantu menemukan pokok informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Untuk penelitian sebelumnya ada 2, yaitu yang pertama, penelitian dengan judul Pengenalan Entitas Bernama dalam Mengidentifikasi Pencatatan Transaksi Akuntansi dengan 12 pengenalan entitas menggunakan HMM atau Hidden Markov Model. Yang kedua, penelitian penerapan NER pada dokumen biologi menggunakan pendekatan rule-based dan algoritma naive Bayes. Yang pertama, alasan untuk mengambil judul adalah ekstraksi informasi yang dilakukan dalam bidang hukum ini belum ada. Karena kebanyakan ekstraksi kata kunci yang dilakukan pada penelitian sebelumnya merupakan ekstraksi kata kunci yang dilakukan menggunakan data artikel ilmiah atau berita atau maupun sosial media. Untuk titik perbedaannya sendiri, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen putusan hukum Mahkamah Agung Indonesia, di mana diambil data dari bidang hukum pidana narkotika dengan menerapkan pendekatan rule-based dan NER itu sendiri. Rumusan masalah ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana ekstraksi kata kunci untuk dokumen putusan hukum dengan mengimplementasikan pendekatan rule-based dan NER. Yang kedua, bagaimana hasil efektivitas dari implementasi pendekatan rule-based dan NER untuk dokumen putusan hukum. Tujuan penelitian juga ada 2, yaitu yang pertama untuk menerapkan pendekatan rule-based dan NER dalam ekstraksi kata kunci dokumen putusan hukum, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana hasil efektivitas dari penerapan rule-based dan NER untuk dokumen putusan hukum. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 5 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yang mana nantinya akan dikumpulkan berbagai informasi untuk menunjang penelitian berlangsung, yang mana informasi tersebut berfokus pada pengumpulan informasi-informasi terhadap metode maupun data. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri di sini, pada penelitian ini data dapat diperoleh langsung pada website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana langsung saja bisa di-download secara gratis, lalu nantinya data akan berbentuk PDF. Yang kedua, implementasi. Implementasi di sini dengan melakukan proses generate rule atau ekstraksi rule terlebih dahulu, baru nanti terbentuk NER-nya sesuai dengan entitas yang sudah ditentukan pada awal penelitian. Yang keempat yaitu pengujian. Pengujian di sini menggunakan confusion matrix. Namun yang digunakan hanya 3 pengujian, yaitu yang pertama precision, recall, sama F-measure. Dan yang kelima adalah hasil yang mana nantinya setelah dilakukan pengujian akan dilakukan analisa hasil.
Masuk kepada perancangan penelitian, yang pertama yaitu pengumpulan data. Seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, pengumpulan data dapat diperoleh secara mudah, diunduh pada website resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana langsung dapat diambil berfokus pada satu kategori saja, yaitu kategori bidang hukum pidana narkotika. Data di-download atau diunduh berjumlah 80 dokumen yang berbentuk PDF dan diambil secara acak dari seluruh daerah di seluruh Indonesia. Sebelum data mentah diproses atau akan diimplementasikan, nah data harus melalui proses pre-processing data terlebih dahulu. Pada proses ini terdapat dua tahapan, yaitu yang pertama adalah data cleaning, dan yang kedua adalah manual tagging. Data cleaning sendiri merupakan pembersihan data yang mana dari data mentah akan dibersihkan atau dilakukan penghapusan data-data yang sekiranya tidak relevan atau tidak menunjang penelitian. Untuk data ini sendiri, proses data cleaning tersebut terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengkonversi dari yang sebelumnya format datanya berupa PDF, dikonversi terlebih dahulu menjadi format TXT secara manual, dan lalu dilakukan proses penghapusan paragraf-paragraf yang mana tidak diperlukan dalam penelitian dan menyisakan satu paragraf putusan final dari keseluruhan persidangan. Setelah dilakukan data cleaning, barulah data dilanjutkan dengan proses pelabelan manual atau anotasi manual atau manual tagging. Setelah data melalui pre-processing data, dilanjutkan dengan implementasi metode, yaitu akan ada generate rule atau ekstraksi rule, yang mana rule tersebut didapat dari observasi ke-80 data untuk mendapatkan NIR berupa 4 fitur. 4 fitur yang sudah ditentukan dari awal penelitian yaitu adalah yang pertama pasal, untuk mengenali pasal. Yang kedua narkotika, untuk mengenali jenis narkotika golongan berapa. Yang ketiga yaitu waktu, untuk mengenali lama pidana penjaranya. Dan yang ketiga denda, yaitu untuk mengenali denda pidana penjaranya. Baik, masuk ke pengujian, seperti yang sudah saya jelaskan pada metodologi penelitian, bahwa pengujian dilakukan dengan menguji efektivitas pada hasil kata kunci menggunakan precision, recall, dan F-measure. Masuk pada hasil penelitian, yang pertama yaitu pre-processing data. Pre-processing data seperti yang saya jelaskan tadi ada dua tahap yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama data cleaning dan yang kedua anotasi manual. Untuk hasil dari pre-processing data dapat ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri, yang mana data tersebut berupa TXT yang sudah melalui tahapan proses data cleaning dan proses anotasi manual. Anotasi manual sendiri di sini dilakukan untuk dengan tujuan untuk agar dapat ditemukannya pola dan nantinya pola tersebut dapat digunakan untuk ekstraksi rule untuk proses selanjutnya. Anotasi manual atau pelabelan manual sendiri pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberi label pada satu kata atau satu frasa atau satu kalimat, yang mana kalimat atau frasa atau kata tersebut termasuk pada entitas mana dengan menggunakan tag. Tagnya sendiri seperti menggunakan tag
pada HTML, yaitu tag yang memiliki tag pembuka dan tag penutup. Lanjut pada generate rule. Seperti yang sudah saya jelaskan, generate rule atau ekstraksi kata kunci atau ekstraksi aturan atau ekstraksi rule dapat dilakukan setelah observasi terhadap keseluruhan data itu dilakukan secara manual. Setelah observasi ditemukan pola dan pola tersebut dapat menunjang ekstraksi rule yang mana rule tersebut berbentuk kondisi if else atau jika maka, dan pada penelitian ini sudah ditemukan 4 aturan yang mana aturan tersebut sudah langsung diimplementasikan terhadap program. Berikut adalah hasil dari ekstraksi fitur yang sudah diterapkan dari rule yang tadi sudah diekstraksi. Berikut adalah output ekstraksi fiturnya. Sudah terlihat bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam data sudah masuk atau sudah dikenali entitasnya sebagai pasal, narkotika, denda, dan waktu. Masuk ke dalam tahap pengujian, sebelum penghitungan confusion matrix, dalam pengujian dilakukan satu tahapan, yaitu membuat file Excel sebagai salah satu tahap pencocokan untuk menemukan correct answer. Jadi dilakukan seperti kunci jawaban atas entitas-entitas serta isi entitas yang benar secara manual di dalam Excel untuk nantinya menjadi pembanding atau menjadi koreksi terhadap output yang sudah dikeluarkan tadi oleh program. Tujuannya adalah untuk mengetahui correct answer-nya berapa dan false answer-nya berapa, dan nantinya jumlah diketahui correct answer tersebut dapat digunakan dalam menghitung precision, recall, dan F-measure. Berikut hasil pengujian recall, precision, F-measure ditampilkan oleh tabel. Masuk ke dalam analisis. Yang pertama, pada entitas pasal mendapatkan nilai 1 di semua pengujian. Anotasi-anotasi manual yang dilakukan itu sangat presisi atau cocok atau menemukan kebenaran, maka itu memungkinkan untuk precision dan recall maupun F-measure dari entitas pasal mendapatkan nilai 1 di semua pengujian. Untuk yang kedua, nilai precision terendah didapatkan oleh entitas denda. Setelah dilakukan analisa, ternyata ditemukan 16 dokumen dari 80 dokumen yang mana tidak terdefinisikan entitas dendanya. Oleh karena itu, hal tersebut sangat mempengaruhi penghitungan dari pengujian. Hal tersebut juga sama-sama berlaku oleh atau untuk entitas yang lainnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan ada 2, yaitu yang pertama, hasil pengujian program dengan data uji sebanyak 80 dokumen menunjukkan nilai akurasi dengan rata-rata berturut-turut nilai recall sebesar 100%, nilai precision sebesar 94,625%, dan nilai F-measure sebesar 96,7%. Kesimpulan yang kedua, dari 80 data ada kurang lebih 16 data untuk entitas denda yang tidak terdefinisikan, yang mana hal tersebut memengaruhi hasil pengujian. Saran, yang pertama, perbaikan pada proses generate rule agar lebih banyak rule untuk menunjang keberhasilan ekstraksi fitur. Yang kedua, pengembangan penelitian selanjutnya dalam memakai metode-metode lain untuk menunjang keberhasilan akurasi lebih baik lagi. Terima kasih.
Berikut adalah presentasi tugas akhir saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.